Ini tangan kiri, tremor juga, tapi yang paling parah di kanan. Nah, Oke. itu kan. Ya mungkin di layar juga kelihatan kepalaku gerak-gerak. Ada yang bilang kayak tomat itu bisa bikin menurunkan atau meringankan tremor. Arga sendiri pernah dengar atau dari dokter gimana gak? Cara lu berdamai dengan diri lu sendiri gimana? Halo teman-teman semuanya, balik lagi di YouTube channel gua, Aditora TV. Geng. I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. Halo teman-teman semuanya, sebelum lanjutin nonton video interview kali ini, gua mau ngasih tahu kalian ada event seru dari KKI, Karya Kreatif Indonesia, dari Bank Indonesia. Acara ini untuk mendukung UKM-UKM yang dibina langsung oleh Bank Indonesia. Penyelenggaraan tahun ini, tahun 2020, KKI dilaksanakan secara virtual. Kenapa ya? Karena di era pandemi, jadi kita menyesuaikan. Supaya tetap berlanjut, jadi dilaksanakan secara virtual. Dengan UMKM menjadi fokus utama untuk pertumbuhan ekonomi baru menuju Indonesia lebih maju. Tema besar KKI Virtual 2020 ini adalah mendorong UMKM menjadi kekuatan baru perekonomian nasional melalui digitalisasi, akses pasar. Acaranya ada apa aja sih? Ada siapa aja sih? Kok virtual? Nah, jadi gimana? Seru kan acara KKI tahun ini? Jadi nggak usah capek-capek kemana-mana. Jadi dari seluruh wilayah kalian bisa akses websitenya di karyakreatifindonesia.co.id. Selengkapnya bisa kalian cek di kolom deskripsi. Jadi kita lanjut lagi nonton interview episode kali ini. Nah, jadi di video sebelumnya kan gue bahas tremor, terus apa yang udah gue resahkan. Nah, jadi kali ini gue kesempatan buat ngobrol sama salah satu yang mungkin dia pernah nonton video gue. Dan banyak kalian nanti kita bakal tanyain langsung ke dia. Nah, sebelum nonton video ini, kalian silahkan klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian kalau ngerasa video ini seru dan bermanfaat. Kita mulai interview episode kali ini. Oke, jadi di depan gue sekarang udah ada Arga. Kebetulan gue lewat video call. Halo, Arga. Halo, Mas. Oke, gila udah lama banget gue memperhatikan komen-komen lo. Kayaknya kalau gue selalu membagikan cerita gue sendiri kayaknya kurang. Jadi kayak gue pengen kesempatan buat teman-teman semua yang nonton. Dari lo sendiri yang mau cerita langsung bareng gue juga bisa. Nanti tinggal tulis di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram juga. Boleh kenalan dong? Nama lu siapa, lu tinggal di mana, terus kenapa bisa tahu video gue, gimana tadi awalnya ceritanya gitu. Thank you Mas Adi. Ini aku baru pertama kali juga bisa ngobrol-ngobrol virtual. Oh, iya. Thank you ya Mas. Iya sama-sama, gue juga. Ya, Gimana? oke. Namaku Argia Bayu Aji. Biasanya itu panggilannya Argia. Aku dari Jogja, asli Jogja. Dan aku tahu Mas Adi itu dari awal-awal pas aku cari video soal tremor. Oke, jadi Nah itu, karena aku juga minta tremor. Jadi kalau kita disclaimer dulu, kita di sini bukan sebagai ahli medis, bukan sebagai orang yang paham banget dengan soal tremor dan sebagainya. Jadi jangan judge kita macam-macam gitu ya. Kita kan di sini mau sharing yang apa yang kita rasain ya. Ya. Ya bener banget. Kan Argia ini berarti umur berapa? Sorry. Aku berarti sekarang jalan 23 ya, 23 Oktober ini. Nah gini, gue kan baca profil lu tuh tentang Parkinson. Iya, Parkinson disease ya. Parkinson itu apa sih? Sama tremor tuh apa bedanya gitu? Kayak pengen kita tahu apakah sama atau enggak. Oke. Jadi Parkinson itu penyakit neurodegeneratif. Artinya dia itu bersifatnya itu progres. Jadi semakin lama akan semakin turun. Gitu untuk Parkinson disease. Nah, karena penyakitnya neurodegeneratif, dia itu kalau Parkinson ya memang ciri khasnya tremor. Nah, itu akibat ada berkurangnya sel-sel di area substansia nigra yang menghasilkan dopamin kayak gitu. Nah, dopamin sendiri itu mengatur pergerakan tubuh gitu. Sehingga kalau orang mengalami kekurangan dopamin, biasanya gejala Parkinson. Gitu. Oke. Terus lu awal ngerasain Parkinson ini kapan? Apa kayak ini tuh bawaan lahir atau enggak sih? Oke. Awal kena tahu aku notice kalau Parkinson itu setelah aku periksa. Jadi awalnya memang tremor. Tremornya itu malah khas ya. Kalau mungkin teman-teman melihat tremornya itu terjadi pada saat memegang sesuatu gitu ya, atau saat gugup atau apa gitu. Tapi kalau di Parkinson disease sendiri kebalikannya. Jadi tremor malah makin kencang ketika diam. Oh, jadi kalau malah
Kalau malah lagi aktif beraktivitas dan katakanlah pas kita deg-degan kita baru berasa. Oke, kalau di aku, ya jadi khasnya Parkinson itu resting tremor namanya, atau tremor istirahat. Jadi ketika dia diem, dia makin bergetar. Atau Oh, ketika mungkin jalan, itu juga gemeter gitu. Dan gemeternya itu khas, namanya itu pill rolling. Jadi orang kayak gulung uang gitu. Jempol sama ininya itu nyatu, jadi cepet, frekuensinya cepat dan kasar. Sifatnya tremornya kasar. itu kalau lagi Gitu, diem jadi gini. iya bergerak. Ini kan yang lo bilang tadi yang lo rasain sebagai tremor Parkinson ini tuh dari kapan? Yang dirasain itu kapannya? Aku awal-awal masuk itu sebenarnya aku udah coba untuk periksa karena sangat ganggu banget ya, sangat ganggu. Dan aku notice langsung waktu itu dibawa ke rumah sakit juga sama temen karena waktu itu aku cemas. Waktu itu aku cemas dan kemudian tremornya makin kenceng. Kalau cemas tuh makin nggak bisa terkendali. Tremornya di kepala, tangan, sama kaki. Jadi kayak orang kedinginan gitu loh. Bukan dari lahir. Bukan. Jadi emang terjadi pada saat aku udah menginjak perkuliahan gitu. Kalau Parkinson dari lahir, tapi kalau dari setelah biasanya mulai masuk dewasa biasanya udah ada simptom-simptomnya atau gejalanya yang termasuk tremor tadi. Oh, jadi Parkinson itu, sorry kita keluar dari ini dulu. Parkinson tuh yang dirasain tuh apa sih biasanya? Parkinson, tremor, kaku, sama lambat. Lambat dalam artian? Melambat, melakukan aktivitasnya melambat. Semua tuh melambat. Gue pikir itu adanya tremornya maksudnya dari lahir gitu loh. Maksud gue apa ini ada saat kuliah karena kurangnya lo aktivitas, kurang olahraga atau apa dari dokter tuh karena apanya tiba-tiba jadi tremornya berasa? Kalau tremor berasa enggak, dokter nggak bilang dari situ karena kata dokter itu justru ya yang dicurigai adalah dari genetik kalau Parkinsonnya, kekurangan dopamin sehingga harusnya dia bisa mengirimkan sinyal lebih baik, dopaminnya makin menurun akhirnya mulai gejala tremor. Oke. Tapi kenapa ini adanya pas umur kuliahnya dijelaskan nggak? Nggak dijelasin sama dokter. Tapi yang jelas mekanisme kerjanya adalah karena kekurangan dopamin gitu. Itu aja kekurangan dopamin. Area otak yang namanya substansia nigra ya. Oke. Jadi ya kita jelasin ke teman-teman dulu ya. Bahkan gue sendiri ngira kayak tremor itu emang dari lahir misalkan, atau karena mungkin dulu kita masih aktivitasnya kurang seaktif sekarang, jadi kita nggak aware dengan gerakan di tangan ini, dan pas udah kuliah baru ngerasa udah jadi terganggu gitu loh. Kalau untuk Parkinson nggak juga, itu sulit diprediksi mas, maksudnya semua orang juga kata dokter ya itu bisa mengidap Parkinson. Dan termasuk tremor Parkinson itu tadi. Jadi dokter pernah bilang nggak yang tremor itu udah pasti Parkinson, apa yang udah Parkinson doang yang pasti tremor gitu? Ini jadi tidak semua orang Parkinson itu tremor juga, dan tidak semua orang tremor Parkinson. Oh baik. Ya betul, itu kata dokter seperti itu. Ini kita ngomongin soal psikis ya, mulai terasa terganggu atau mulai turunnya kepercayaan diri kayak gitu-gitu sejak kapan? Sebenarnya sejak aku awal tahu kalau ini ada gejala Parkinson disease gitu. Dan ketika itu tremornya itu kan benar-benar ganggu banget ya, karena dia sifatnya statis gitu ya, tremornya itu kenceng dan kasar sehingga agak kesulitan, terus dilihat teman-teman juga menjadi pusat perhatian karena tremor kayak gitu. Jadi ketika kemana-mana harusnya itu kayak mungkin orang nyaman ngelihat kita, tapi ini jadi nggak nyaman gitu karena tremor. Jadi kayak ini bakal gimana ya orang lihat gue, ini gimana ya kayak gitu. Jadi kayak jadi overthinking gitu ya, insecure ya. Jadi kayak ini orang kenapa gitu. Auto insecure pasti Mas Adi itu. Pasti auto insecure itu. Berarti waktu Argi SMA itu nggak ngerasain ini, tapi pas kuliah karena udah mulai kerasa minder, ngerasa takut. Iya betul, udah mulai dari situ ada gejala-gejala Parkinsonnya. Mulai minder dari kuliah biasa. Karena aku sering banget karena dominasi tremorku awal kena itu aku satu sisi, jadi sisi kanan dulu. Oke. Ya, nah sekarang aku semuanya udah tremor gitu. Ini tangan kiri, ini tremor juga. Tapi yang paling parah di kanan. Nah, itu kan.
Ya itu sering masukin ke saku gitu. Oke, itu untuk cara lo mengatasinya. Betul banget. Tapi ya tetap aja kelihatan gitu Iya, karena iya. ya mungkin di layar juga kelihatan kepalaku gerak-gerak atau Iya. mungkin pundaknya gerak-gerak. Nah itu tremornya. Ketika gue cerita pengalaman yang paling buruk yang gue rasain ketika gue tremor, itu mereka ngerasa, iya bang, gue gitu banget. Iya, gue juga pernah. Nah, lo sendiri apa sih pengalaman yang paling terberat selama tremor yang Parkinson yang lo derita ini? Oke, kalau apa misalnya pengalaman terberat dari Parkinson ya sebagai apalagi kan ini di usia muda gitu yang kasusnya Yes. sangat jarang terjadi. Yes. Sangat jarang karena Parkinson umumnya diderita usia 50 sampai 65 ke atas gitu ya. Nah, aku juga kaget pas kena Parkinson. Yang terberat itu adalah ketika kayak langsung apa ya, orang lain kayak menghakimi gitu kayak ini kayaknya penyakit menular terus apa cacat. Aku udah pernah dapat kayak gitu terus dibilang ini bawaan apa kayak gitu. Itu yang paling ini sih, dan yang paling menyakitkan adalah ketika mereka bilang bahwasannya itu kan Parkinson kan penyakitnya cepat mati, nanti kamu bakal cacat. Ya gitu aja udah sulit gitu, akan minta bantuan orang lain. Istilahnya ngerepotin orang lain kayak gitu. Terus cara lo ngadepin itu semua gimana? Oke, waktu itu jujur aja aku perlu proses panjang mas. Jadi aku tuh baru speak itu 2018. Aku baru speak kalau kena Parkinson. 2018 tuh aku sudah speak. 2018 tuh berarti lo udah 2 tahun dong ya kayak gini ya? Sebenarnya dari tahun 2016, cuma aku baru terbuka 2018. 2 tahun aku baru bisa ngomong. Oke. Cara lu berdamai dengan diri lu sendiri gimana? Kalau aku ya gimana, namanya juga penyakit dari Tuhan gitu ya. Iya. Ya memang saat ini juga aku juga berusaha dan aku yakin akan ada kesembuhan di balik itu walaupun entah kapan, tapi aku yakin dan keep moving aja sih. Dan ada beberapa teman-teman juga yang memberikan motivasi yang baik juga gitu. Artinya mereka masih tetap istilahnya menyayangi dan tidak menjauh dari kita kayak gitu. Dan itu bener-bener kayak ya udah, oke, aku masih ada teman-teman walaupun yang lainnya pada sudah mulai mungkin risih atau berkurang gitu, tapi it's okay, masih ada beberapa teman yang masih sayang kok. Nah, itu hal positif yang bisa diambil ya untuk menyemangati diri sendiri ya. Nah, ngomongin tadi kan lu kan bilang bahwa lu yakin ini bisa sembuh. Nah, pas lu udah usaha ke dokter atau secara medis atau mungkin pernah di luar medis atau gimana? Pernah nyoba apa aja? Pernah. Dulu pernah dibawa ke luar medis juga ya, malah tambah parah waktu itu ya. Niatnya sudah yakin gitu, niatnya udah oke, goals gitu, tapi ya itu mungkin jalannya di medis jadi ada penanganan yang lebih komprehensif tuh. Jadi artinya akunya juga di fisioterapi juga latihan gerak, latihan tetap berjalan walaupun aku pakai tongkat BTW jalannya. Serius, ini ada tongkat. Nah, pakai tongkat aku jalannya. Itu sejak 2015 pakai tongkat. 16 sorry. 2016 belum, masih jalan biasa. Oke. Tapi lama-kelamaan melambat dan jalannya makin kecil-kecil. Oke. Tremornya di kaki juga jadi kecil-kecil gitu. Dan membungkuk. Nah, itu. Oh iya, membungkuk juga. Membungkuk. Nah, kalau ngomongin soal medis, udah apa aja yang dilakukan dari pihak medis buat lu nggak? Kalau untuk dari pihak medis sendiri, kalau yang sudah dilakukan adalah terapi. Jadi terapi obat-obatan yang digunakan untuk membantu meringankan gejala atau mengkontrol gejala, ya hanya meringankan. Ini untuk sampai saat ini baru obat-obatan? Obat-obatan sama latihan gerak. Kayak fisioterapis gitu? Ya betul, fisioterapi tapi secara mandiri. Nah, ngomongin obat-obatan ya, kita ngasih edukasi dulu. Sebenarnya kan kayak gini berarti dosisnya emang harus disesuaikan sama dokternya kan. Kita nggak bisa nge-share obatnya apa, terus kayak gimana. Nah, ini juga buat teman-teman semua bisa dicatat bahwa ada sering yang sharing di kolom komentar gue, terus ada yang juga, kita kan punya grup gitu kan, grup WhatsApp Tremor yang baru gue bikin. Buat teman-teman yang mau join grup WhatsApp-nya udah gue tulis di kolom deskripsi.
Nah, itu di sana tuh juga ada sering share tentang obat yang bisa dibeli apa aja. Sebenarnya gue sangat nggak merekomendasikan sih. Maksud gue kondisi yang kayak kita gini, eh, ada dua yang gue terapkan. Berusaha buat berdamai atau emang langsung ke medis. Tapi kalau kayak coba-coba untuk googling obat ini apa, minum apa tuh kayak gue sendiri takut karena kondisi kayak gini emang kayak kalau coba-coba kayaknya lebih serem gak sih? Serem Setuju banget, kan? serem banget. Serem banget sih kalau kita coba-coba. Iya, bener-bener. Ya, Ya, jadi buat betul. teman-teman, kalau emang pengen dengan cara yang ataupun yang alami, gue sih nggak merekomendasikan. Maksud gue, coba aja kalau emang udah ngerasa terganggu banget bisa ke dokter, ke tenaga medis yang Argia sendiri lakukan kan. Ngomongin obat, ada yang bilang kayak tomat itu bisa bikin menurunkan atau meringankan tremor. Arga sendiri pernah dengar atau dari dokter gimana gak? Oke, pertanyaannya keren sih nih. Oke, jadi gini Mas Ade, memang pola hidup sehat, pola hidup yang baik, memang dari sayur-sayuran dan memang Yes. untuk teman-teman pasien tremor dan pasien Parkinson atau pasien human disorder lainnya memang kalau bisa disarankan untuk memakan banyak makanan yang mengandung serat kayak buah, kayak sayur. Itu bisa membantu selain membantu untuk mungkin degenerasi selnya mungkin mempertahankan atau memperlambat progresif, itu juga membantu organ-organ lain kayak gitu kan kata dokter. Jadi kalau menurut lu cuma tomat doang tuh enggak, tapi sebenarnya dari dokter sarannya adalah serat, banyakin serat kayak sayur, buah-buahan kayak gitu. Ya betul. Cuma tetap Oke. dikonsultasikan lagi sih, misalnya jika ada pantangan karena mungkin ada kondisi lain, itu perlu dipertimbangkan. Makanya ya aku selalu menyarankan pasti ke dokter dulu untuk konsultasi apakah makanan yang bisa dimakan ataukah pemeriksaan yang misalnya diperlukan adalah pemeriksaan yang secara komprehensif kayak gitu. Oke, jadi kayak sebenarnya emang sih yang paling gue penasaran, komen tuh yang paling top komen tuh ngomongin tomat. Semua video gue isinya tomat. So, kayak maksud gue ya gue sih belum mencoba ya, jadi gue nggak ngerekomendasikan. Jadi kayak makanya gue selalu penasaran dengan orang yang bilang, iya saya udah nyoba tomat dan saya mulai ngerasain efeknya agak mendingan. Iya sih, gue tahu rasanya kayak gini tuh pengen banget cepet sembuh, pengen banget kayak nggak mau nih ada di gue gitu. Tapi kayak gimana lagi gitu, kalau gue juga nggak bisa ngasih bilang iya pakai ini, pengen ngehapus komennya, tapi gue juga nggak bisa bilang itu salah karena gue juga belum membuktikan.